Ibadah Raya GB Wow, Minggu 29 Desember 2024. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Priscilla Susi. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Syukur Tuhan, kita naikkan pujian ini. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord. Sepanjang tahun through it all. Kita naikkan. You are forever in my life. You see me through the sea. Setiap
mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan, untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, kita naikkan pujian. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam memuji dan menyembah. Yesus. Sekali lagi lebih dahsyat lagi di hadirat-Mu sembah. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Kami memuji-Mu, menyembah. Panggil Dia Allah kita. Sekali lagi bersama-sama angkat sembahmu tinggi-tinggi. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah. Panggil Dia, Yesus, ku menyembah-Mu. Angkat sembahmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi lebih dahsyat lagi di hadapan Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini kami datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sorakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami terima sukacitamu karena Engkau Allah yang baik, yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang siap melompat untuk Allah kita. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan, sorakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Ada sukacita, amin. Kita tepuk tangan bersama-sama. Come on. Engkau Allah yang baik, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu.
biasa, amin. Lebih bersuka cita, katakan yes. Tengok kiri kanan, kasih tos. Katakan Allah kita besar, Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita tepuk tangan bersama-sama. Kami melihat Tuhan, bukti penyertaan-Mu. Kau Allah yang besar. Kita naikkan pujian ini bersama. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Angkat tinggi-tinggi tanganmu, sembah. Kami rindukan ada kuasa lawatan Tuhan tercurah, pasti terjadi bersama. Datanglah rahmat-Tuhan, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan di dalam namanya, mujizat dinyatakan. Siap-siap Bapak Ibu, lebih dahsyat lagi, angkat kedua tanganmu. Great is our God, haleluya. Sorakan wow, dahsyat Bapak Ibu, saudara. Dari awal, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Engkau jalan dan kebenaran. Sekali lagi kita sembah, angkat kedua tanganmu, sembah. Kami rindukan, yang rindu lawatan Tuhan terjadi. Pasti terjadi. Datanglah rahmat-Tuhan, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sorakan bersama-sama, singan. Musik memuji Tuhan. Percaya kalau penghujung akhir tahun ini, Allah kita tetap Allah yang besar, amin. Tahun depan kita akan melihat Allah yang besar bekerja untuk saudara dan saya. Pasti terjadi, mujizatnya terjadi, berkatnya tercurah, pemulihannya tercurah. Katakan yes, haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu melawat kami. Sekali lagi yang rindu, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Sekali lagi yang rindu umat Tuhan, kami rindukan kuasa kebangkitan pasti terjadi. Datanglah datang dan bertata Tuhan, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, ada mujizat dinyatakan. Sorakan bersama-sama, great is our God. Sorakan haleluya. Allah yang besar, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kau terima kasih Tuhan, Kau ajaib. Terima kasih untuk sukacita-Mu. Kami akan duduk diam, mendengarkan kebenaran firman. Biarkan Engkau isi hati kami Tuhan, di tanah yang subur Bapa, dan kami siap lebih dari yang telah kupikirkan, lebih dari yang telah kupikirkan.
Kau sediakan dalam hidupku. Thank you Jesus. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih baik. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Allah kita. Dengan iman bersama-sama. Lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan. Semuanya Tuhan sediakan, hanya Engkau sediakan dalam hidupku. Yang kami tahu Tuhan, tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Biar kebesaran kasih-Mu, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, Kau kasih kepada kami Tuhan, bersama-samaku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Kami bersyukur, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini Tuhan lebih indah dan lebih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Sama-sama kita naikkan pujian dan sembah-Mu pada pagi hari ini. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Dan ku bersyukur
Kami bersyukur di penghujung tahun 2024 kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Sungguh itu semua karena anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami naikkan pujian kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang mengasihi kami, Allah yang peduli atas setiap kami. Kami bersyukur karena setiap kami kejadian kami dahsyat dan ajaib. Tuhan terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi setiap pikiran hati kami. Supaya kami mendengar kebenaran yang daripada-Mu, yang memerdekakan setiap kami. Yang menyembuhkan setiap kami. Bahkan yang membebaskan setiap kami dan memberkati setiap kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang lembut yang ada di dalam setiap kami, yang memperbaharui setiap pikiran kami. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih buat pujiannya yang luar biasa tim PW ya. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelumnya saya ucapkan selamat Natal bagi kita semua. Natal Tuhan bilang bahwa aku datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sungguh Allah yang luar biasa di mana kedatangan Tuhan membuat kita dimerdekakan, disembuhkan. Bahkan Tuhan mau kita mempunyai segala kelimpahan, ya. Dan jika kita gagal memperbaharui pikiran kita dan tidak menggunakan pikiran Kristus, maka kita tidak bisa menjalani seluruh kehidupan kita dengan berkelimpahan yang telah Yesus janjikan buat kita. Jadi pagi hari ini judulnya pikiran Kristus, ya Pak Gembala ya. Karena tema daripada bulan ini adalah pikiran Kristus. Mari kita kulik lebih lagi kebenaran firman Tuhan. Apa sih pikiran itu? Pikiran adalah pikiran bekerja untuk mengendalikan seluruh kehidupan kita. Setuju ya? Nah, apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi siapa kita, bagaimana kita bertindak, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, bahkan itu mempengaruhi kehidupan dan kesehatan setiap kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian harus apa? Hati-hati dengan pikiran kita, karena pikiran kita akan mengikuti apa yang kita pikirkan. Kita akan menuju kemana itu dari pikiran kita. Nah, supaya kita dapat memiliki pikiran Kristus, langkah pertama adalah iman yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus. Tidak ada lain. Jadi iman menyelamatkan itu apa? Mengakui bahwa Yesus Tuhan menjadi juru selamat pribadi di dalam kehidupan kita. Menjadikan Dia Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita akan mempunyai pikiran Kristus. Kenapa bisa begitu? Melalui kelahiran baru Tuhan telah memberikan kita pikiran Kristus. Jadi itu sudah ada bagi setiap kita yang sudah lahir baru. Jadi ada kebenaran sejati dan kekudusan sejati ketika kita dilahirkan kembali. Roh yang kita terima dari Tuhan secara harafiah itu nyata adalah roh Tuhan Yesus Kristus yang telah diletakkan di dalam diri kita. Jadi kita mempunyai roh Kristus. Jadi apa yang terjadi pada saat dosa kita ketika kita dilahirkan kembali? Dosa kita yang selama itu kemana? Pada saat keselamatan itu sifat dosa kita itu diambil dan tidak ada lagi di dalam diri kita. Dan tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah hidup oleh karena kebenaran. Nah, kebenaran itu Yesus sendiri yang ada di dalam kita. Jadi oleh karena itu tubuh kita memang mati karena pengaruh dosa dari kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu, sama seperti beberapa orang yang sudah sembuh dari virus polio. Dia sudah sembuh,
tetapi dia masih memiliki tubuh yang cacat. Nah, virus polio masih memiliki tubuh yang cacat di dalam tubuhnya. Demikian pula orang Kristen yang sudah dibebaskan dari sifat dosa yang lama masih harus menghadapi kerusakan yang ditimbulkan oleh penyakit lama, sifat dosanya itu. Tapi sifat dosa itu telah diambil, itulah sebabnya tidak ada seorang pun yang bisa menyenangkan Tuhan secara lahiriah, secara daging, secara usaha kita itu enggak ada. Daging telah rusak dan karenanya mati. Tetapi tidak mampu hidup sesuai dengan apa? Standar Tuhan. Nah, untuk mengatasi hal ini, Roh Allah melepaskan kehidupan, yaitu roh baru ke dalam kita yang benar, yang kita terima melalui iman kita kepada Kristus. Jadi dosa telah meninggalkan bekas pada tubuh kita, namun roh kehidupan dalam diri kita lebih dari cukup untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, itu sebabnya sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen untuk belajar bagaimana berjalan menurut roh dan bukan menurut daging kita, dan berpikir dengan pikiran Kristus dan bukan pikiran jasmani kita. Simple, tapi maknanya itu harus bagaimana mempunyai pikiran Kristus, ya kan? 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia ada ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Yesus mati bagi dosa kita satu kali, kita perlu menyadari bahwa kita juga telah mati bagi dosa dan tidak ada memiliki sifat dosa. Karena itu sifat dosanya sudah diambil. Jadi jika kita ingin melihat kuasa kebangkitan Yesus terwujud dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara semua dan saya, kita perlu tahu bahwa manusia lama kita ada di dalam kita sebelum kita dilahirkan kembali. Tetapi manusia lamamu telah disalibkan bersama dengan Dia. Ada PPT saya mungkin bisa ditampilkan, itu ada salib Kristus kalau ada PPT. Jadi kehidupan lama kita itu telah disalibkan. Jadi Bapak Ibu jangan, aku dulu dosa ini, dosa itu. Jangan lagi dosa tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Jadi semua orang Kristen mempunyai dua pikiran. Pikiran jasmani dan pikiran Kristus. Pikiran Kristus adalah pikiran dari roh yang dilahirkan kembali waktu kita menerima Yesus Tuhan. Nah, orang percaya manapun tidak bisa menundukkan pikiran jasmani kita di bawah kendali pikiran jasmani, tetapi harus di bawah pikiran Kristus, dan bahwa kita di bawah kendali pikiran Kristus dan tidak dapat, kalau kita tidak di bawah kendali pikiran Kristus, kita tidak bisa menerima dari Tuhan. Padahal janji Tuhan di dalam kehidupan kita itu banyak sekali. Jadi setiap kita harus menyelaraskan pikiran kita, pikiran jasmani kita dengan pikiran Kristus. Sehingga kita sebagai satu kesatuan dengan pikiran roh yang memegang kendali. Jadi yang memegang kendali itu pikiran roh, pikiran Kristus. Nah, hal ini dilakukan melalui mempelajari firman Tuhan dan berserah diri pada pengetahuan, pewahyuan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Kalau kita kekurangan hikmat, kekurangan pewahyuan, kita minta kepada Dia yang ada di dalam kita. Kita mempunyai keintiman dengan Tuhan, tanya Tuhan, belajar kebenaran firman-Nya. Kolose 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui dalam pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ini barusan saya baru dapat, kita akan baca Kolose 3 ayat 5 itu tentang manusia baru. Saya bacakan ya. Kita bisa tahu bagaimana manusia baru dan manusia lama kita.
Karena itu matikanlah dalam dirimu. Nah, ini adalah manusia lama. Segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga serakah yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru. Nah, ini kita telah mengenakan manusia baru dan terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, menurut Dia, menurut Yesus yang menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, atau orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, Buddha atau orang merdeka, tetapi Kristus semua ada di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah, kita harus mengenakan apa? Ini manusia baru, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Yesus yang sudah memberikan kasih begitu besar buat kita sebagai pengikat, kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan kita. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus, yaitu setiap kebenaran firman-Nya, diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Bapa kita. Amin. Sangat jelas, saya tidak perlu memperjelas lagi manusia lama dan manusia baru. Mengenakan manusia baru sama pentingnya dengan menanggalkan, melepaskan manusia lama kita. Kita tidak dapat menaklukkan daging kita dengan kekuatan kita sendiri. Itu menyakitkan, karena daging ini lemah, tapi roh yang memberi hidup itulah kekuatan kita. Jadi roh kita menjadi ciptaan yang baru, keselamatan rohani kita sudah lengkap. Jadi gak usah pusing. Kalau semua kita mau pulang ke rumah Bapa, percayalah bahwa setiap kita bersama-sama dengan Dia. Jadi tidak ada lagi ketakutan. Hal ini yang berlaku pada manusia baru atau bagian rohani kita. Rohani, roh ya. Terus namun bukan kehendak Tuhan bahwa hanya kita diubah di dalam saja, di dalam roh kita. Tetapi Dia ingin juga mewujudkan keselamatan ini dalam kehidupan jasmani, natural kita. Hal itu terjadi melalui apa? Enggak ada lain, tadi judulnya, pembaharuan pikiran. Dan tindakan kita secara otomatis. Karena waktu kita sudah mengalami metamorfosis, pembaharuan akal budi, secara otomatis apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu akan mengikuti apa yang kita pikirkan. Jadi kita tidak perlu lagi menaklukkan manusia lama sebelum manusia itu, manusia baru apa? Terungkap di dalam kita. Itu akan secara natural. Sebaliknya kita menerima manusia baru ketika kita masih mati dalam pelanggaran dan dosa kita. Kemudian ketika manusia baru itu mulai terwujud mempengaruhi perilaku, tingkah laku, ucapan kita,
kita pun manusia lama kita akan berkurang. Jadi kita harus memulainya menjadi gaya hidup kita. 1 Korintus 2 ayat 16. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kita semua sudah memiliki pikiran Kristus. Pikiran alami kita tidak dapat memahami Allah dan jalan-jalannya. Tidak terselami jalannya. Makanya kita membutuhkan hikmat dari Tuhan. Kita membutuhkan kepekaan akan Dia. Itulah jalan kebenaran yang harus kita lalui. Kita harus bertanya kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, apapun pergumulan kebutuhan kita. Jadi kita tidak hanya menerima sebagian dari hikmat Kristus yang ditransfer kepada kita, tetapi kita memiliki pikiran Kristus. Kita mengetahui segala sesuatu yang Yesus tahu. Tapi di mana itu? Di dalam roh kita. Tubuh kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Pikiran itu ada di mana? Pikiran itu ada di jiwa. Rohnya sudah sempurna, tubuhnya belum, jiwanya perlu diperbaharui, gitu Bapak Ibu. Jadi itu yang penting. Jadi pengetahuan sempurna tentang Kristus yang di dalamnya tersembunyi segala kekayaan, hikmat, pengetahuan hadir di dalam roh dan dapat ditarik keluar serta dimanfaatkan oleh pikiran Kristus. Orang percaya, setiap kita, apapun pergumulan, ayo coba ambil pikiran Kristus. Dan kita juga telah menerima urapan dari roh kita sehingga kita mengetahui segala sesuatu. Nah, kita tidak tumbuh di alam roh. Tahu ya, tadi roh, jiwa, tubuh. Kita tidak tumbuh di alam roh karena rohnya sudah sempurna. Tetapi jiwamu, jiwa saya itu yang tumbuh, memperbaharui dan memprogram ulang. Itulah yang mengubah setiap kita. Kita tidak perlu memasukkan firman ke dalam roh kita. Sebab rohnya itu sudah identik dengan Yesus. Setiap kebenaran firman itu adalah perkataan Kristus. Tapi kita tidak mengerti karena kita tidak pernah mempelajari. Nah, roh kita sudah memiliki pikiran Kristus, ia mengetahui segala sesuatu. Tapi roh kita saat ini juga akan menjadi itu seperti itu sepanjang kekalan jika kita telah menerima Dia. Kita semua telah menerima Dia. Kita sudah ada di dalam kekekalan. Apa yang ada di dalam kekekalan? Roh kita, Bapak Ibu Saudara. Ya pasti kita semua di sini sudah dewasa rohani, apalagi sepanjang tahun ini dan sepanjang bulan ini sudah membahas tentang pikiran Kristus. Tapi kita harus lebih lagi diingatkan akan kebenaran Tuhan. Kristus hidup melalui kita. Saya benar-benar memiliki Yesus di dalam hidup saya. Jadi kita tidak perlu khawatir, kecewa, apapun itu. Karena semua itu sudah ada di dalam kita. Tetapi akses ke dunia fisik tergantung pada apa yang kita ketahui tentang seberapa besar itu mempengaruhi pikiran kita, Bapak Ibu. Jadi kita memiliki semua potensi kekuatan yang dari roh itu. Tetapi agar kekuatan itu sampai ke tubuh kita harus melalui jiwa. Jiwa itu adalah tempatnya pikiran, perasaan, kehendak, kemauan kita. Pikiran Kristus itu ada di situ. Bapak Ibu, tadi jam 4 pagi saya terbangun. Tiba-tiba tuh saya seperti mendapat pewahyuan tentang pikiran Kristus. Jadi saya melihat kayak pikiran Kristus kayak di lingkup seperti ini, itu pikiran jasmani. Tiba-tiba itu ada pola pikiran Kristus. Jadi kayak puzzle di lengkungan seperti ini, terus tiba-tiba kayak ada puzzle. Ini adalah pola kata Tuhan. Apa itu?
imajinasi. Ini saya dapat tadi pagi jam 4. Imajinasi. Polanya itu adalah imajinasi. Pernahkah Bapak Ibu mengimajinasikan sesuatu? Imajinasi itu kalau bukan daripada Tuhan, itu pasti tidak bagus. Tetapi kalau imajinasinya dari Tuhan, yaitu berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman, itu merupakan apa? Ada yang tahu? Merupakan harapan. Nah, pernahkah kita mengimajinasikan, oh iya deh nanti aku punya rumah, aku mau seperti ini, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau dulu saya begitu, kalau nanti saya punya rumah saya mau rapiin, saya begini, begitu. Nah, kita memang belum menerima, kita memang belum tahu, tapi kita harus mengimajinasikan itu supaya kehendak Tuhan itu terjadi. Keinginan kita yang merupakan harapan kita itu terjadi. Sebab apa? Kan kita tahu Yesus datang memberi hidup dan memberinya segala kelimpahan. Tetapi kita tidak mempunyai apa-apa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, kita gali kebenaran firman-Nya itu untuk menguatkan kita. Hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu. Di setiap segmen kehidupan kita perlu Dia. Kita perlu Yesus. Nah, bayangkan jika pikiran kita berpikir seperti itu. Penyakit seperti ini, bayangkan. Penyakitmu tidak dapat disembuhkan. Para dokter telah menyerah, mengatakan kamu akan mati. Jika itu yang kita sepakati dengan perkataan dokter, maka apa? Kita memutus katup itu. Dan apa? Kita harus tidak mengikuti dokter tadi, tapi kita switch, pakai pikiran Kristus, imajinasikan, aku sehat, Yesus yang hidup ada di dalam aku. Ya, sebaliknya kita berpikir seperti apa? Kita dapat mengikuti apa yang firman katakan, bahwa segala sesuatu mungkin bagi orang percaya. Mana ayatnya? Markus 9 ayat 23. Itu contoh. Tuhan telah menyembuhkan kita oleh bilur-bilurnya. Kamu telah sembuh. Itu 1 Petrus 2 ayat 24. Makanya firman kebenaran itu yang harus menjadi apa? Tolak ukur di dalam pemikiran kita Bapak Ibu. Jika kita ingin memperbaharui pikiran kita harus membiarkan katup itu terbuka. Jiwa kita itu terbuka dengan kebenaran firman. Kemudian kita kembali ke pola pikir kita, ke sikap kita. Tidak hanya pola pikir tetapi melalui tindakan kita, perkataan kita, apa yang kita lakukan. Itu menyangkut sampai kemana-mana di dalam kehidupan kita, mempengaruhi siapa kita di dalam Dia. Kita menjadi berkat. Jika kita mulai berpikir dengan cara baru ini dan menjauhi ketidakpercayaan, maka kuasa kebangkitan Yesus yang sudah ada di dalam roh kita akan mengalir keluar melalui jiwa kita dan masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian kita melihat manifestasi fisik. Oh, kesembuhan sudah terjadi. Karena kita sudah mengakui tadi di dalam pikiran Kristus itu. Gitu Bapak Ibu. Nah, sama juga kalau saya menyadari saya ada roh Tuhan ada pada saya, tetapi ada teman saya yang sakit. Coba. Tindakan kita apa? Kita percaya Tuhan Yesus menyembuhkan. Kita tumpang tangan kepada Dia. Dan manifestasi fisik terjadi, kita mengalirkan yang supranatural itu menjadi natural. Karena apa? Karena roh Yesus yang ada di dalam kita tadi mengalir keluar lewat pikiran Kristus sampai ke setiap orang yang kita doakan. Amin. Jadi kita harus mulai menjadi gaya hidup. Karena itu penting sekali. Nah, adalah kebohongan untuk mengatakan bahwa kita diberkati Tuhan, tetapi kebutuhan kita belum terpenuhi. Ya kan? Saya dulu juga mengalami hal-hal yang seperti itu. Tapi saya pola pikirnya apa? Oh, uang saya udah gak ada nih. Saya bilang suami, yang uangku udah habis gitu. Tapi saya gak takut, gak kecewa. Saya bilang sama suami saya apa? Yang kita belum ke ATM ya yang. Uangnya jadi belum diambil. Kalau enggak saya bilang, oh deposito kita belum jatuh tempo. Nah,
Hal-hal yang seperti itu saya pernah mengalaminya. Saya memperkatakan saya nggak ada uang, terus saya bilangnya apa? Oh ya, depositoku belum cair. Nah, hal-hal yang seperti itu yang akan membuat kita itu enggak ketakutan menghadapi apapun, karena semuanya itu tergantung di mana? Pikiran kita. Yang kita takutkan di mana? Di pikiran kita. Jadi sungguh-sungguh bahwa tetap kita memahami bahwa ada alam roh. Ya, ada alam roh, tetapi tidak hanya di luar kita, tetapi juga di dalam kita. Ada alam roh, iya, tetapi di dalam kita itu ada roh juga. Roh yang menghidupkan Yesus di antara orang mati itu ada juga di dalam kita. Roh yang membangkitkan, roh yang memberikan segala sesuatu, hikmat, marifat, apapun itu sudah ada di dalam kita. Tapi kalau kita tidak pernah memikirkan, switch pikiran kita dengan pikiran Kristus, kita pusing dengan masalah-masalah duniawi yang kita hadapi, kita stres. Apalagi sekarang ini sosial media segala macam, gaya hidup hedon dan lain-lain. Kita pusing, ya kan? Tapi kita nggak perlu pusing. Karena kita mempunyai Kristus, kita mempunyai pikiran Kristus, kita mempunyai kedamaian yang sejati karena kita punya Yesus. Sebenarnya waktu kita punya Yesus, kita punya segalanya. Amin. Jika kita tetap mengatakan dan percaya dengan sepenuh hati, kita akan melepaskan kuasa supranatural Tuhan yang ada di dalam diri kita dan akan keluar melalui fisik tadi. Jadi pembaharuan pikiran adalah tentang semuanya tadi. Cara-caranya seperti itu. Kita harus menggunakan cara Alkitabiah, nggak ada cara lain. Cuman cara itu karena Alkitab adalah pedoman dari kehidupan setiap kita. Handphone Bapak Ibu punya kan buku pedomannya? Nah, mana manusia yang diciptakan Yesus, yang diciptakan Tuhan, buku pedomannya, buku panduannya Alkitab, nggak ada cara lain. Karena Alkitab adalah perkataan Tuhan, bahkan di sana banyak hal terjadi. Kenapa ditulis di situ? Itu mengingatkan setiap kita supaya kita tidak mengalami hal-hal itu, tidak kecemplung dua kali. Makanya kita perlu memperbaharui pikiran kita supaya apa? Kita mengalami berkat rohani itu, mengalami berkat jasmani, kita mengalami kelimpahan yang telah Tuhan nyatakan. Kelimpahan tidak hanya materi, tetapi apa? Damai sejahtera, sukacita, kedamaian, itu tidak bisa dibeli. Bapak Ibu semua punya uang yang banyak sekali, tapi kalau enggak punya kedamaian, wah pasti ada sesuatu di dalam hati dan pikiran kita. Jadi setiap kita mempunyai kewajiban untuk mengikuti arahan Roh Kudus. Tunduk kepada kuasa Roh Kudus serta memperbaharui pikiran kita. Nomor satu tetap memperbaharui pikiran kita. Jadi bagian rohani kita sebagai orang Kristen sudah semua memiliki pikiran Kristus. Tetapi otak fisik kita tidak. Jadi itulah sebabnya mengapa pembaharuan pikiran jasmani itu sangat penting. Jadi pikiran Kristus itu tentang pembaharuan hal-hal yang seperti tadi yang kita tidak ketahui. Makanya firman Tuhan di Hosea 4 ayat 6 mengatakan umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Dulu saya sebelum belajar saya nggak tahu apa-apa. Saya melakukan ini, melakukan itu. Tapi waktu kita sudah belajar, wah dulu saya bodoh banget. Saya melakukan hal-hal itu gitu. Jadi mari terus gali kebenaran firman Tuhan itu supaya itu apa? Membebaskan kita. Itu sungguh-sungguh membebaskan dan memerdekakan setiap kita. Nah, pikiran daging kita harus diperbarui dengan pengetahuan yang sudah ada di dalam manusia rohani kita tadi. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.
Jadi sifat dosa lama memprogram kita. Jiwa kita seperti komputer itu adalah kontrol pusat. Ini adalah sistem operasinya dan menjalankan semua program, tetapi programnya salah. Program sebelumnya dari latar belakang budaya yang berbeda, dari setiap keluarga menanamkan hal-hal yang berbeda, ya kan? Dari sekolah, pendidikan, budaya, bahkan dari sistem dunia ini. Sistem masih berjalan dengan semua program yang salah. Jadi kita perlu merestart, kita perlu memprogram ulang. Ya Bapak Ibu ya, siap memprogram ulang? Memasuki tahun baru kita harus memprogram ulang. Supaya kita menerima semua berkat yang Tuhan sediakan. Enggak cuma semua berkat yang sudah Tuhan sediakan. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara diberkati berlimpah-limpah supaya Bapak Ibu menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang Tuhan mau. Dan kita menghancurkan tubuh, sikap, emosi dan nilai-nilai yang ditinggalkan oleh manusia lama yang tadi kita sudah baca. Dan kita melalui pembaharuan pikiran kita yaitu firman Tuhan. Jadi ada pertanyaan, apa bahaya bagi orang Kristen yang tidak menggunakan waktu di dalam firman Tuhan untuk memperbaharui pikiran mereka? Bahayanya banyak. Orang diprogram oleh sifat kejatuhan mereka, oleh sifat dosa yang tadi kita udah baca. Ya, ada segala macam tadi. Dan mengalami masalah yang tidak perlu. Jika kita memikirkan hal yang sama seperti yang dunia mau, kita mendapatkan hasil yang sama. Tapi kan kita bukan berasal dari dunia ini sementara. Tetapi kalau kita ada di dunia ini, Tuhan mau kita menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat tidak hanya uang, waktu, tenaga, pikiran, banyak hal yang kita bisa lakukan. Nah, orang Kristen hanya dapat memperoleh kekuatan dengan memahami apa yang dikatakan firman Tuhan dan menggunakannya untuk memperbaharui pikiran kita. Kembali lagi semua tentang pikiran kita, Bapak Ibu. Pikiran kita tidak bisa ngikutin orang lain. Kita harus punya pikiran Kristus yang kita percayai dan imanin sendiri. Dan jika kita mengubah pikiran kita sehingga kita mempercayai apa yang Tuhan katakan di dalam kebenaran firman-Nya tentang siapa kita di dalam Dia, maka kesepakatan tadi antara roh dan jiwa kita akan menjadi mayoritas dan daging kita akan apa? Mengalami kehidupan Tuhan yang ditransformasi. Makanya di sini selalu ya kalau Roma 12 ayat 2 gambarnya kupu-kupu dan kepompong. Ya, itu dia waktu dia menjadi telur, menjadi ulat, menjadi kepompong, dia tanpa usaha loh. Coba kita kalau dia menjadi kepompong belum waktunya terus kita kasihan nih udah sedikit lagi kita bantuin. Hasilnya apa Bapak Ibu? Cacat. Bahkan dia nggak bisa terbang kali. Karena apa? Kita nggak perlu membantu di dalam pertumbuhan rohani itu. Kita yang menentukan mau jadi seperti apa. Kita yang memprogram ulang. Mau di-reset enggak? Ini nge-hang terus. Mau di-reset enggak Bapak Ibu? Pasti di-reset ulang. Kita pun sama. Contoh, ketika saya memiliki sakit penyakit di tubuh fisik saya berjuang melawan pikiran yang saya tidak perbaharui. Kita masih pola-pola lama sering muncul, sering datang di dalam pikiran kita. Dan melawan apa yang saya rasakan di dalam tubuh. Tetapi melawan apa dan melawan setiap perkataan dokter dan perkataan orang. Tetapi kita memakai pikiran Kristus, kita harus tahu. Saya sudah sembuh karena Yesus sang penyembuh ada di dalam aku. Nah,
itu yang harus langsung meriset pikiran kita. Di dalam semua pasti Bapak Ibu Saudara di sini mengalami bagaimana pikiran Tuhan yang membantu itu di dalam kita. Jadi bagaimana kita dapat memanfaatkan pikiran Kristus? Firman Tuhan adalah roh dan hidup. Firman Tuhan telah menulis cetakan apa yang tertulis di dalam hati kita, di dalam pikiran Kristus, nggak ada yang lain. Jadi ketika kita mempelajari firman Tuhan dengan pengetahuan, pewahyuan dari Roh Kudus, pikiran Kristus direproduksi dalam pikiran fisik kita dan kehidupan Tuhan dilepaskan di dalam tubuh kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, memasuki tahun baru 2025, mari kita memakai pikiran Kristus. Amin. Pikiran Kristus adalah pikiran Allah yang Dia inginkan agar kita memiliki dan mengenakannya di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita gumulkan, pikiran Kristus kita pakai. Filipi 2 ayat 5 nih ayatnya untuk memasuki tahun baru dan sepanjang tahun 2025, Bapak Ibu, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan Kristus adalah standar hidup yang saling mengutamakan dan sehati dan sependapat. Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Nah, Yesus adalah teladan dan contoh terbaik di dalam memandang sesuatu dari sudut pandang orang lain. Yesus mengambil wujud manusia dan Dia dapat mengetahui secara pasti apa yang kita rasakan. Karena Tuhan Yesus datang, Dia mengalami seperti kita. Tuhan Yesus dibuli, disesah, sampai Tuhan Yesus disalibkan. Nah, pikiran Kristus ini ada di dalam setiap kita. Dan mari kita berkomitmen memiliki pikiran Kristus, melakukan sesuatu sebagai gaya hidup dan kebiasaan kita. Amin. Jadi terutama menunjukkan keadaan pikiran dan sikap batin. Bukan hanya tindakan berpikir, tapi harus ada tindakan yang dilakukan. Nah, di sini Paulus berbicara tentang sikap hati yang dinyatakan sebagai gaya hidup. Ayat terakhir, 1 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapak Ibu, pikiran adalah medan perang, di mana pemikiran dan penalaran yang bertentangan dengan firman Tuhan harus ditangkap dan diserahkan kepada Kristus. Sang panglima kita ada di dalam pikiran kita. Sama seperti tentara musuh yang ditangkap di dalam perang. Demikian pula pikiran pemberontak harus ditawan dan tunduk kepada Kristus. Apa pikiran pemberontak? Keserakahan, iri hati dan lain-lain itu yang ada di dalam pikiran kita yang mempengaruhi kita. Kita tangkap, tunduk kepada Kristus. Jadi Paulus sedang mengatakan di dalam ayat ini bahwa kita tidak hanya bisa menawan setiap pikiran, namun senjata rohani kita, yaitu kebenaran firman, juga dirancang dengan tujuan untuk menawan setiap pikiran dan menjadikannya taat kepada Kristus. Menjaga pikiran kita tetap tertuju kepada Tuhan adalah tujuan yang dapat dicapai melalui pikiran Kristus. Enggak ada yang lain. Amin Bapak Ibu. Jadi kita percaya kalau kita belajar hari ini tentang pikiran Kristus. Saya rangkum tentang pikiran Kristus karena waktunya tinggal 2 menit kali ya. Pikiran Kristus bertolak belakang dengan hikmat manusia.
Pikiran Kristus melibatkan hikmat dari Allah yang dahulu tersembunyi namun sekarang telah dinyatakan. Pikiran Kristus ini diberikan kepada orang percaya melalui Roh Allah yang sudah ada di dalam kita. Nah, pikiran Kristus tidak dapat dipahami oleh mereka yang tidak mempunyai roh. Jadi setiap orang yang belum lahir baru, dia tidak punya pikiran Kristus. Dia harus check in dulu. Dia harus mengatakan dulu bahwa Yesus Tuhan juru selamat pribadi di dalam kehidupanku, maka dia mempunyai pikiran Kristus. Tetapi langkah selanjutnya setelah itu apa? Memperbaharui pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, pikiran Kristus memberi orang percaya ketajaman, kecerdasan di dalam hal rohani. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah sampai ke jemaat-Mu, umat-Mu di tempat ini. Biarlah firman-Mu yang meneguhkan, yang mengingatkan setiap kami. Kalau kami memiliki pikiran Kristus, bahwa Kristus yang hidup di dalam kami, yang sungguh-sungguh memerdekakan, menyelamatkan kami dan sudah memberkati kami. Kami percaya melalui pikiran Kristus yang kami pelajari hari ini Tuhan, kami akan menghadapi tahun baru 2025. Kami percaya bahwa apa yang belum pernah dilihat oleh mata kami, belum pernah didengar oleh telinga kami, belum pernah timbul di dalam hati kami, itu semua yang Tuhan berikan kepada setiap umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan yang memberkati apapun tangan-tangan mereka yang mereka buat, Tuhan jadikan berhasil. Bahkan masa depan sungguh ada atas setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Allah kita. Haleluya. Terima kasih untuk hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang merasakan diberkati pada firman Tuhan pada siang hari ini Bapak Ibu? Haleluya. Bapak Ibu, kita akan memberikan yang terbaik. Lewat persembahan kita berikan dengan sukacita karena Allah kita Allah yang luar biasa. Sebelum kita memberikan yang terbaik, mari kita kembali tundukkan kepala, kita bersatu hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, memerdekakan kami Tuhan. Betapa kami harus meriset Bapa, dan kami harus merestart Tuhan. Di tahun yang baru nanti Tuhan, kami siap hidup dipimpin oleh pikiran Kristus. Biarkan Tuhan Engkau sucikan, kuduskan Tuhan setiap apapun yang kami dengar Bapa, dan kami akan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Bapa, sebentar kami akan juga memberikan yang terbaik lewat persembahan kami. Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang memberi hanya untuk memperlebar kerajaan-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang siap memberi dengan sukacita. Bersama-sama katakan amin. Selamat memberi, kita akan menyaksikan pengumuman.
Ibadah Raya GB Wow, Minggu 29 Desember 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Priscilla Susi. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. It is my joy to sing of the one who died for me. He is Jesus. There is no greater love than the one who paid it all. Only Jesus. Oh. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. All my life I will surrender with all my heart. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi dihimbau Bapak Ibu Saudara, tanggal 1 hari Rabu di tempat ini kita akan mengadakan ibadah jam 11 hingga 12.30. Mari Bapak Ibu sama-sama di hari yang baru, di tahun yang baru, kita berfellowship di tempat ini, kita beribadah, kita berdoa, minta tuntunan pengerjaannya Tuhan yang luar biasa sepanjang tahun, amin. Siapa yang mau hadir? Angkat tangannya tinggi-tinggi, luar biasa, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Dan kita akan berdoa Bapak Ibu untuk teman-teman dan saudara kita yang berulang tahun sepanjang bulan Desember. Ada Bapak Luciano Caleb, boleh bangkit berdiri. Ada Ibu Dini Pitaloka, ada Saudari Kathy Dominik, Ibu Lili, Ibu Maya, puji Tuhan, Ibu Desianti Flora. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang berulang tahun di sepanjang bulan Desember, boleh bangkit berdiri sekali lagi. Bapak Oti juga ya? Om Oti ya, Om Oti boleh. Tante Maya, Kai Kai, Om Oti, Ibu Dini, Saudari Kathy, Ibu Lili, Ibu Desianti Flora, boleh maju ke depan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Gembala kita akan berdoa. Luar biasa ulang tahun. Coba ke sana tengah-tengah Pak. Bapak di tengah. Ya. Di fotonya jadi bagus. Oke. Ketawa semua. Yuk kita berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan ini. Kita arahkan tangan kita untuk mereka. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami sudah diberkati dengan firman-Mu yang begitu menguatkan kami dan memberkati kami. Tuhan, terima kasih untuk hari-hari yang begitu indah untuk kami semuanya Tuhan. Kami sudah bangun dan melayani Engkau dan keadaan baik. Siang hari ini hamba berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, kalau tahu bulan ini sudah ditambahkan 1 tahun lagi umur Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Hamba serahkan mereka ke tangan-Mu. Kau terus pelihara anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Desember ini Tuhan. Berkat mereka berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Mereka akan memasuki tahun 2025 Tuhan dengan tuntunan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Hamba serahkan anak-anak-Mu ke tangan-Mu. Tutup bungkus mereka dan kuasa darah-Mu yang kudus. Kesehatan, sukacita, damai sejahtera ada bersama-sama dengan anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menjadi
Bapa yang baik untuk mereka. Engkau terus menuntun, memimpin, menyertai setiap langkah hidupnya. Terima kasih. Kami serahkan anak-anak-Mu ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami serahkan anak-anak ini ke tangan-Mu. Haleluya. Amin. Tiup lilinnya. Kipas. Selamat ulang tahun, Bapak Kai. Haleluya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mari kita akan masuk ke doa syafaat. Segala pujian cukup bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku bayar. Sekali lagi angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, kita sembah Dia. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memuji-Mu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk 1 tahun yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Setiap perjuangan, setiap tantangan, setiap permasalahan yang kami hadapi, kami bersyukur Tuhan, kami melihat kami keluar sebagai pemenang. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Engkau melalui hari-hari dalam tahun ini Engkau menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Biar kami selalu mengenakan pikiran Kristus. Biar kami selalu mengizinkan Roh Kudus itu berkuasa dalam pikiran kami Tuhan. Bukan pikiran kami, bukan pikiran-pikiran dari dunia ini. Tuhan, kami bersyukur menghadapi tahun depan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu mengatakan kalau apa yang kami takuti akan mendatangi kami. Tapi kami juga percaya apa yang kami imani akan datang kepada kami juga Tuhan. Biar kami mempunyai iman Tuhan. Biar kami mempunyai pengharapan. Biar kami mempunyai pikiran Kristus dalam kehidupan kami. Bahwa kami lebih daripada pemenang. Bahwa kami tidak perlu takut. Tuhan adalah gembala kami. Tak akan kekurangan kami. Kami lebih daripada pemenang. Biar semua pikiran itu menguasai pikiran kami Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak yang memenuhi segala firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan janji-janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Priscila Susi dan keluarganya, suami dan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Kemanapun dia pergi, setiap pelayanannya, setiap pekerjaannya Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap perkataannya menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap apa yang mereka perbuat berhasil Tuhan. Kesehatan, kehidupan yang penuh damai sejahtera dan penuh pengharapan ada dalam kehidupannya dan keluarga. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Susi Tuhan dan keluarga. Terima kasih Ibu Priscila dan keluarga. Kami bersyukur Tuhan, dan kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Niko dan keempat wakilnya. Kami berdoa Tuhan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera Kau berikan kepada Bapak Gembala Tuhan. Engkau memberikan kepada mereka Tuhan selalu damai sejahtera, perlindungan, penyertaan Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Sony Waplau Tuhan. Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati kesehatannya, Engkau memberkati segala apa yang diperbuat mereka, pelayanan mereka semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk Bapak Iwan dan Ibu Ola dan keluarga. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Gembala yang Kau berikan kepada kami.
yang membuka kehidupan mereka untuk melayani Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur berkat kesehatan, kemakmuran, damai sejahtera, masa depan yang luar biasa menjadi milik Bapak Gembala kami dan keluarga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur juga untuk seluruh pekerja Tuhan. Terima kasih untuk hamba-hambamu yang Kau kirim ke tempat ini untuk melayani tempat ini. Tuhan, terima kasih. Kami tidak dapat membalas dengan apapun, tapi berkat Tuhan, perlindungan, firman yang dinyatakan menjadi bagian dari setiap anak-anak-Mu, baik yang main musik, multimedia, sekolah minggu, teens Tuhan, yang melayani di dapur, hospitality, semuanya kami mengucap syukur, perlengkapan juga. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang telah Kau kirimkan ke tempat ini untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu, menuai jiwa-jiwa di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur juga untuk acara caring yang telah selesai kemarin, GBI Wow bersama Kuningan City. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati gedung ini, Kau memberkati manajemen gedung ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati ownernya, Kau memberkati semua yang terlibat di dalamnya, Pak Kris dan Ibu Ana. Tuhan, terima kasih, Kau memberkati mereka Tuhan. Kami berdoa untuk tempat ini menjadi tempat yang mendatangkan berkat. Kami berdoa setiap pengunjung yang datang diberkati dan merasakan berkat Tuhan di tempat ini. Mall ini akan hidup terus, mall ini akan diberkati Tuhan, mall ini akan berkembang maju dan akan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami bawa semua doa ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita akhiri ibadah ini dan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan, damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.